Mohammad Reza Pahlavi atau Shah Pahlavi adalah penguasa Iran sejak tahun 1941. Sebagai raja, dia memiliki satu ambisi, yakni membuat kerajaannya seperti negara di Eropa Barat. Seakan mengikuti jejak dari Mustafa Kemal Atatürk di Turki, Shah Pahlavi memperkenalkan kesetaraan gender dan mengundang investasi asing dengan skala yang besar. Budaya dan pakaian Barat dipromosikan di masyarakat tanpa menghiraukan budaya tradisional Iran. Dia juga menjalin hubungan dekat dengan Amerika Serikat, Inggris, serta Israel di bidang pertahanan dan teknologi dalam rangka menjadi polisi Timur Tengah. Namun, upaya pembangunan ini tidak diikuti dengan pemerataan. Akibatnya, ketimpangan antara yang kaya dan miskin, yang tinggal di ibu kota dan pedesaan, dan yang sekuler dan religius semakin meningkat. Dan tidak seperti Atatürk yang dicintai rakyatnya karena berperan dalam kemerdekaan Turki, Reza Shah memiliki reputasi sebagai raja yang boros. Dan hal ini memantik amarah dari kaum kiri. Ada 3 kelompok kiri besar di Iran. Pertama, Mujahidin ek Khalq atau MEK. Kedua, Partai Tudeh. Dan Fedayan ek Khalq. Ketiga organisasi ini berhaluan kiri dan sangat populer di masyarakat Iran. Kesamaan mereka adalah satu, bahwa Shah harus diturunkan, meski dengan cara kekerasan. Shah tidak tinggal diam. Dengan bantuan dari Badan Intelijen Israel, Mossad, dan CIA dari AS, Shah membentuk Badan Polisi Rahasia, Savak. Selama beroperasi, Savak terbukti sangat efektif dalam menangkap, menyiksa, hingga membunuh segala bentuk ancaman bagi kekuasaan Shah. Sudah jelas bahwa dalam situasi ini, kaum kiri Iran memerlukan sekutu yang lebih kuat lagi. Sementara Iran bergejolak, Ayatollah Ruhollah Khomeini sedang diasingkan jauh di Irak, lebih tepatnya di kota Najaf. Hal ini tidak menghentikannya dalam mengkritik Shah dengan cara yang unik, yakni rekaman suara. Setiap kali Ayatollah Khomeini melakukan khotbah yang mengkritik Shah, murid-muridnya akan merekam khotbah tersebut dalam sebuah kaset. Kaset ini kemudian diperbanyak dan diseludupkan ke seluruh Iran, khususnya di masjid-masjid. Cara komunikasi seperti ini sangatlah efektif karena pada kala itu, pemerintahan Shah lebih fokus dalam mensensor konten di televisi. Selain itu, Khomeini juga menggabungkan beberapa ide kaum kiri, seperti keadilan sosial dan kesetaraan. Sementara kaum kiri tetap mempertahankan ideologi mereka yang rumit dan kaku, pesan-pesan Ayatollah Khomeini lebih mudah diterima rakyat Iran, yang mayoritasnya beragama Islam Syiah. Kaum kiri telah menemukan sekutunya. Dan ya, meskipun mereka sadar akan perbedaan ideologis, mereka percaya bahwa Ayatollah yang tua itu tidak akan mampu memimpin negara. Mereka berencana untuk menggunakannya sebagai alat revolusi yang akan membantu mereka mengambil kekuasaan. Mereka salah. Popularitas Khomeini menghasilkan banyak pengikut fanatik di dalam dan luar negeri Iran. Hari demi hari, protes dan demonstrasi semakin merebak dan korban yang berjatuhan semakin meningkat. Akan alasan keamanan dan berbagai hal lainnya, Khomeini bahkan harus dipindahkan dari Irak ke Prancis. Selama di Paris, Khomeini tidak berhenti melontarkan kritikannya. Namun kali ini, seluruh dunia menyaksikan. Pesan-pesannya turut disebarluaskan oleh kaum kiri dari Prancis yang semakin menaikkan pamornya. Lalu, dia memilih untuk kembali ke Iran. Disambut dengan jutaan massa, revolusi Iran tidak dapat dibendung lagi. Dan pada tanggal 11 Februari 1979, militer Iran mendeklarasikan netralitas, sementara Shah sudah melarikan diri ke AS. Sementara kaum kiri menggunakan kesempatan ini untuk menyerbu kantor kepolisian dan militer demi membalaskan dendam. Ayatollah Khomeini serta pengikutnya sudah mempersiapkan referendum dengan pilihan yang sederhana. Haruskah Iran menjadi Republik Islam? Dan ternyata, hampir 90% lebih masyarakat Iran setuju.
Hasil ini mengejutkan seluruh kaum kiri di Iran. Namun, mereka masih percaya bahwa Republik Islam hanyalah sebuah label dan kekuasaan akan diberikan kepada mereka karena dukungan yang sudah mereka berikan kepada Ayatollah Khomeini. Lagi-lagi mereka salah. Lalu, Iran melakukan amandemen konstitusi yang memberikan kekuasaan sangat besar pada kaum pemimpin agama. Dalam konstitusi ini, masyarakat dapat memilih anggota DPR, presiden, serta perkumpulan ahli agama. Tapi, kekuatan terbesar berada di pemimpin agung yang dipilih oleh ahli-ahli agama. Pemimpin agung dapat secara tidak langsung mengendalikan pembuatan undang-undang, pengangkatan hakim-hakim, dan popularitas presiden. Sangat jauh berbeda dari apa yang diimpikan kaum kiri. Kali ini, baru mereka sadar bahwa merekalah alat revolusi dari Khomeini, bukan sebaliknya. Organisasi kiri seperti MEK juga mulai resah akan fanatisme Syiah yang merebak di Iran. Dan mereka memutuskan untuk kembali melawan pemerintahan dengan serangan teror. Bahkan, percobaan pembunuhan terhadap petinggi-petinggi Iran. Sebagai akibat, pemerintahan Iran memiliki alasan kuat untuk memberantas MEK dan seluruh organisasi kiri di Iran. Ironisnya, upaya ini malah dibantu oleh Amerika, Inggris, dan seorang pembelot Uni Soviet bernama Vladimir Kuzytkin yang membocorkan daftar anggota partai Tudeh ke pemerintahan Iran. Upaya ini berhasil. Dalam waktu beberapa tahun, banyak kaum kiri di Iran yang ditangkap, dipenjara, bahkan dipaksa untuk bertobat. Dan perlahan-lahan, seluruh pengaruh dari politik kiri di Iran semakin lenyap.